Yang menarik yang kita penting tahu dan sadari adalah guru itu kan artinya cahaya sebetulnya, bukan sosoknya. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau saya sharing kemana-mana, saya itu nggak penting. Karena yang penting itu yang dititipkan dan yang dialirkan. Karena bukan siapanya, tapi apanya yang penting. Sama halnya sekarang gitu ya, sekarang tuh orang sibuk banget. Siapa yang salah sih? Kayaknya kita harus mulai berhenti deh ngomong siapa yang salah, tapi apa yang salah. Bukan siapanya gitu. Karena point of view-nya adalah apa itu sendiri gitu. Nah, yang pada akhirnya, kemanapun kita berguru, guru sejati kita tuh nggak pernah ada di luar diri kita sih. Karena semua itu hanya akan menghantarkan kita ke dalam. Itu yang nomor satu. Maaf ya, kita ngomong data nih. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu mayoritas Islam. Tetapi Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Yes. Ya kita tahu itu ya. Yeah. Microsoft mengeluarkan itu. Literasi kita tuh buruk banget. Saking, maaf ya, kalau orang udah mulai malas mikir, pasti dia pengen cepat menilai orang. Jadi kalau dia malas mikir, pasti judgement aja. Artinya begitu dia dapat sesuatu nggak dibaca forward. Ini hoax kenapa gampang banget? Karena ya literasinya begitu. Oke. Sesuai dari ilmu pertama dalam konteks tradisi Islam aja yang namanya ikro, baca. Oh, udah deh, selesai aja. Nah, jadi saya di awal itu hanya memindahkan bahwa awalnya cuman baca, please sedikit mempelajari deh, ngerti isi gitu. Sehingga kita tahu yang kita baca tuh seenggaknya, saya selalu membagi 4 statement ini, Mas. Ini agak teoritikal, nggak apa-apa ya, tapi saya mencoba menggunakan bahasa yang mudah aja. Ada 4 tipikal manusia nih, dalam pandangan ini, di research saya gitu ya. Kelas 1 tuh namanya asbun, Mas. Yang penting bunyi aja. Dan ini mendominasi nih. Bunyi doang udah. Yang kedua tuh dia punya knowledge, tahu. Yang ketiga paham, yang keempat sadar itu. Nah, saya cuma ngajak dari asbun ke tahu aja dulu. Dah. At least kamu tuh gini. Banyak banget orang tua yang nanya ke anaknya, "Nah, udah sholat belum?" Wow, itu 95% kali. Tapi berapa persen orang tua yang nanya ke anaknya, "Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti?" Dikit, Mas. Dan orang tua nggak peduli mau ngerti mau nggak, yang penting olahraga. Iya. Pertanyaannya antara sholat sama senam kan jadi nggak jauh beda ya. Ini orang sholat apa senam sih gitu. Betul. Orang iftitahnya nggak ngerti, Al-Fatihahnya nggak paham gitu. Akhirnya sholat tidak menjadi sesuatu yang menuju kepada yang namanya hasil gitu. Contoh sederhana aja, sholat itu kan jembatan ya. Tujuan akhirnya kalau kita mengacu ke Quran ada kata-kata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar gitu. Perilaku kan? Perilaku. Ya. Ngegosip itu kan keji dong. Betul nggak, Mas? Betul. Di level 4 tadi sadar, lawan katanya berarti mabuk. Iya. Berarti kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, berarti sholatnya mabuk dong. Mabuk. Iya. Makanya saya bilang bahwa rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan. Oke. Prestasinya habis sholat kamu lebih dermawan nggak gitu? Perilakunya lebih baik nggak? Karena orang nggak bisa bedain mana jembatan, mana titik sampai gitu. Dan yang bahaya adalah ketika dia di jembatan, udah ngerasa sampai gitu. Akhirnya muter di ritual, muter di syariat, tapi nggak nyampe ke titik ini. Nah, saya tuh sederhana sih, Mas. Saya cuman pengen membuat naik 3% misalkan. Changing paradigm dari level 1 nih, ke 2 aja. Dah, naikin literasi dikit aja. Dari asbun ke tahu. Dari abus nggak tahu aja udah. Udah kesadar udahlah, kejauhan lah gitu. At least tahu, at least saya tahu Al-Fatihah itu apa. At least saya tahu yang saya ngomong apa. Dan ketika saya mulai tahu apa yang saya ngomong, saya mulai bisa bijaksana. Ngomong ini ada pertanggungjawaban gitu. Dan itu ketika dibawa ke ranah yang namanya ritual, keagamaan, ya akhirnya jadi robotik juga sih gitu. Yang akhirnya ya balik lagi ya. Makanya kan Quran sendiri ngomong fawailul lil musholin gitu. Celaka juga orang yang sholat, kenapa? Orang cuman olahraga kok, nggak ada olah rasanya gitu. Dan concern di mana esensi dari semua apapun yang diritualkan ini kan outputnya adalah akhlak gitu. Nah jadi dialog positif, saya inspiratif lah. Termasuk saya terima kasih banget sama Ngaji Roso, saya rasa sekarang tuh musimnya less competition, more collaboration kan. Karena yang kita akan lakukan ini adalah Betul. mau nggak mau kita bersama-sama menurunkan quote and quote ya permasalahan ini gitu. Iya kan? Dan kalau kita nggak bergandengan tangan mau gimana gitu. Makanya betul. prinsip paling sadis yang kita punya itu kan sebenarnya gotong royong ya. Gotong royong. Dan gotong royong ini saya rasa harus dinaikkan. Dan kalau kita nggak bersama-sama untuk dalam tanda petik menyelesaikan ini, nggak bisa sih gitu. Oke.